kesempatan kali ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita adakan kajian Islamiyah, majlis ilmu, di mana majlis ilmu ini adalah majlis zikir yang paling utama, yang para malaikat rahmat menaungi para anggota majlis ilmu itu, seraya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencurahkan rahmat dan kebaikannya kepada anggota majlis tersebut. Dan juga majlis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga di muka bumi ini. Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk tetap melazimi, mendatangi majlis-majlis ilmu, supaya kita dimudahkan upayanya, perjalanannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaji pada kesempatan malam hari ini kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-18, yaitu larangan dari berbuat bid'ah, apalagi membuat bid'ah, dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama Islam ini. Biasanya segala hal yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga diperingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau, biasanya perkara-perkara itu terjadi dalam kenyataan hidup manusia. Dan tentang perkara bid'ah ini terjadi, bahkan telah terjadi sejak silam, sejak zaman dahulu kala. Belumlah lama dari wafatnya Nabi SAW, di zaman para sahabat telah muncul bid'ah, bahkan bid'ah yang cukup parah karena berada pada ranah akidah. Sebut saja bid'ah Khawarij, bid'ah Qadariyah, dan bid'ah Syiah. Maka sangat tepat sekali, dan memang ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW memperingatkan tentang bid'ah yang harus kita perhatikan, yang harus kita jauhi, agar kita selamat dalam hidup ini, terkhusus selamat dalam kita beragama. Kita baca kembali ya hadisnya sedikit saja di bab ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan kami, amruna di sini urusan kami, ini urusan yang khusus. Maksudnya adalah dinuna wa syar'una, agama dan syariat kami. Jadi disebut dengan amr, sebagaimana di Al-Quran ada semacam itu dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan yang demikian itu kami telah mewahyukan kepada engkau
ruhan min amrina, yaitu wahyu dari amrina, yaitu maksudnya dinina wa syar'ina, agama kami dan syariat kami. Kembali kepada hadis yang pokok tadi yang kita baca, barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama kami, yang tidak ada daripadanya, minhu itu min amrina, tidak ada dari agama kami dan syariat kami, tidak berlandaskan wahyu sama sekali, aslan sama sekali, fahuwa raddun, maka hal itu adalah ditolak. Raddun ini kalau ditirik secara bahasa Arab adalah isim masdar, tapi maknanya maf'ul, yaitu sama dengan mardudun. Dan telah biasa memang ada isim-isim atau kata benda atau kata yang dibendakan yang mengikuti masdar tetapi maknanya adalah maf'ul. Seperti rabbun itu sama dengan marbubun, raddun sama dengan mardudun, rabbun sama dengan marbub, artinya yang dituhankan, yang dijadikan sebagai Rabb. Ya, jadi itu maknanya. Dan di dalam lafaz yang lain disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi ada sedikit perbedaan lafaznya sama. Man amila amalan fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak dilakukan, yaitu agama dan syariat kami, maka amalan tersebut radd, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekurang-kurangnya dari tidak baiknya bid'ah, ya, yaitu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang kemungkinannya dilakukan dengan ikhlas dan diharapkan dengannya adalah pahala dan diharapkan dengannya kebaikan-kebaikan yang lain. Ternyata nasib amalannya itu mardudun, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak bernilai pahala. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berpikir secara cerdas dalam beragama, tentu siapa di antara kita yang ingin capek-capek beramal tapi hasilnya nol, susah payah beramal tapi hasilnya nihil, gitu. Itu kan kesia-siaan. Kalau orang Jawa bilang itu tuas pegel, tuas menghabiskan waktu, tuas mengeluarkan biaya, tuas mengerahkan pikiran, tuas apalagi ngantuk kan? Tuas ngantuk. Ternyata hasilnya nol, mardud, ditolak. Oleh karenanya sebuah kecerdasan dalam beragama Islam yaitu beribadah harus ada tuntunan supaya menghasilkan. Makanya menurut para alim ulama, amal hamba itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua aspek. Pertama adalah aspek lahiriah, yang kedua adalah aspek batiniah. Aspek lahiriah ini adalah timbangannya adalah timbangannya, mizannya, barometernya,
yaitu hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dari sisi itu. Dan ini adalah sama dengan ittiba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merupakan konsekuensi dari syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akan dinilai dari sisi itu, sehingga sudah bukan zamannya lagi kalau kita beramal dalam Islam kemudian alasan sing penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Yang penting tujuannya baik. Nah, itu belumlah cukup, karena Allah akan menilai amalan itu juga dari satu aspek yang lain, yaitu aspek lahiriah, yaitu kesesuaiannya amalan tersebut dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh iya tak? Lah iya jelas, karena ada keterangan dalilnya tadi dalam hadis yang sahih. Siapa yang mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW itu berkata, ya, apalagi dalam urusan agama ya, itu berdasarkan wahyu. Allah mengatakan di Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawanya, dari pikirannya sendiri, dari kecenderungan hatinya sendiri, tidak, tetapi berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Berarti ini adalah undang-undang Allah dalam beramal, gitu kan? Allah yang memerintahkan hambanya beramal, Allah yang menilai hambanya beramal, Allah yang ngasih upah dengan pahala dari amal untuk hambanya. Allah menetapkan undang-undang seperti itu. Bisa dipahami ya, benang merahnya itu. Yang kedua, aspek batiniyah dalam beramal, yaitu urusan hati dan niat. Dan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sudah dibahas. Bahkan pembahasan nomor 1, bab niyah wa babul ikhlas wa ihdar niyah, di bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, bab al-ikhlas wa ihdarun niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat, itu niat yang benar di dalam melakukan setiap amalan yang disandarkan kepada Islam. Yang menjadi timbangan, yang menjadi mizan adalah hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap hamba Allah mendapatkan balasan tergantung niatnya. Maka yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal yang disyariatkan adalah niat yang ikhlas karena Allah. Sebagaimana Allah berfirman di Al-Qur'an, dan banyak di antaranya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Mukhlisina lahuddin. Ad-din maknanya apa? Al-ibadah atau amal saleh. Dan ini adalah konsekuensi dari syahadatut tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensi dari tauhid adalah menyembah, beribadah kepada Allah semata, dan di dalam menyembah pun juga mengharap kebaikan dari Allah semata. Sehingga orang yang ikhlas, yang mukhlis secara sempurna, ketika dia beribadah, dia steril dari 2 syirik sekaligus, syirik akbar dan juga asgornya. Maka sangat indah sekali bangunan Islam itu. Rukun Islam ada 5. Rukun yang pertama adalah 2 kalimat syahadat,
Dan kemudian rukun berikutnya sampai 5 itu kan semua pelaksanaan syariat. Dan semua pelaksanaan syariat itu hendaknya dilakukan dengan memperhatikan 2 aspek tadi, yang itu keduanya merupakan aspek atau konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Ya, jadi itu. Jadi bukan hanya ikhlas tapi juga ittiba. Bukan hanya ittiba tapi juga harus ikhlas. Harus kedua-duanya. Sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa yang dimaksud dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu adalah akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suatu amalan jika ikhlas tapi tidak shawab, lam yuqbal, tidak diterima. Dan juga sebaliknya, sesungguhnya suatu amalan sekalipun shawab tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Yang diterima adalah kalau ikhlas dan shawab atau sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita bersemangat untuk memenuhi 2 kriteria tersebut di setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di setiap kita beramal saleh, karena tentu tujuan pertama dan utamanya orang beribadah dan beramal saleh adalah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah catatkan nilai pahala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, apabila beliau berkhutbah, menyampaikan ceramah, terutama ceramah-ceramah yang ratibah seperti khutbah dalam sholat Jumat, khutbatul Jumat, khutbah al-Aidain, ya. Beliau bagaimana? Ihmarrat ainah, memerah kedua mata beliau. Begitu mimik atau rona wajah Rasulullah SAW ketika menyampaikan ceramah itu. Ya, tentu kita aja bisa membayangkan sosok Nabi SAW yang begitu mulia, yang begitu berwibawa, yang begitu tampan, yang begitu tawadu, sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Ketika berceramah, tentu segenap hadirin dari kalangan sahabat memperhatikan semuanya, sehingga membekas di hati mereka. Wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi. Wastadda ghadabuhu, dan kemarahannya naik. Jadi maksudnya bukan marah yang tercela ini, marah yang terpuji, marah karena di sini memberikan peringatan supaya diperhatikan oleh kaum muslimin, terutama oleh para sahabat ketika itu. Jadi khutbah seperti khutbah Jumat, khutbah itu yang lebih baik seperti ini. Kalau bisa, kadang di sebagian masjid nih khatib-khatibnya kurang power dalam menyampaikan ceramah. Apalagi ketika khutbah Jumat gitu. Ada bukunya dibaca pelan sekali suaranya. Innal hamdalillah nahmaduhu takluk.
Nah, jamaahnya mulai tepluk gitu. Iya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jamaahnya kedua matanya mulai menutup. Ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Mulai jamaahnya ngiler. Nah. Ya, kalau bisa kayak Nabi SAW itu. Ya, jadi dengan suara yang keras meninggi, volumenya tinggi gitu. Dan pastinya jamaahnya agak susah mau ngantuk gitu kan. Kok merasa kalau ngantuk itu nanti kena sorotan gitu. Nah, begitu Nabi SAW kalau berkhutbah. Hatta ka'annahu mundiru jaisin, sehingga seolah-olah beliau itu seperti komandan pasukan. Mundirul jais, komandan pasukan perang. Dapat kita bayangkan tempo dulu peperangannya kayak apa kan. Komandan itu di samping cerdas dalam mengatur strategi perang, juga harus memiliki suara yang keras, yang menggelegar, yang bisa didengar oleh pasukannya dan bisa memotivasi pasukannya kan gitu tuh. Iya, di zaman dulu lah beda perang dengan zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu kan seperti itu, perangnya kan memang body contact gitu kan, dalam satu lapangan atau satu medan tempur gitu. Ya, yang mana banyak orang hiruk pikuk segala macam, tapi harus bisa didengar oleh pasukannya suara panglimanya itu gitu kan. Ya, kalau ketika itu panglimanya sedang gangguan suara, wah ini susah. Mulutnya penuh sariawan, wah ini susah ngomongnya gitu. Nah. Itu. Jadi mundirul jais, seperti, padahal ini konteksnya ceramah, tapi seperti panglima perang yang sedang menyampaikan komandonya gitu. Yaqulu, Nabi bersabda mengatakan sabbahakum wa massakum. Ya. Itu musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan musuh akan menyerang kalian di waktu sore. Wah, kalau sudah dibilang seperti itu, musuh mau menyerang, waduh. Kan semua orang kan panik, semua orang harus melakukan persiapan. Apalagi orang-orang yang sudah punya keluarga, punya istri, punya anak-anak kan, ya, kedatangan musuh, waduh, pikirannya sudah bukan hanya diri sendiri yang dipikir, tapi juga di belakang ini, terutama istri-istri dan anak-anak ini kan gitu. Ya harus dijaga, dibela sampai tetes darah yang terakhir. Ya, kan begitu. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Aku telah diutus dan hari kiamat seperti ini, seperti dua ini. Jadi antara aku diutus sampai terjadinya kiamat besar seperti dua ini. Disebutkan oleh sahabat, wa yaqrinu baina usbu'ain. Beliau menggandeng dua jarinya, yaitu as-sababati wal wusta. As-sababati wal wusta. Dalam bahasa Arab, sababah mana? Ini jari telunjuk. Ini disebut sababah ini karena dari kata sabba yasubbu. Sabba yasubbu artinya nyelatu, mencela. Orang kalau mencela, apalagi orang Arab, mesti pakai apa? Ini. Kamu ini. Kalau orang Jawa, kon. Nah, pakai ini kan cocoknya. Masa kon? Gak mungkin pakai jempol gitu. Kon. Nah, itu pakai ini kan. Nah, maka ini disebut dalam bahasa Arab sababah. Dari kata sabba yasubbu artinya mencela, nyelatu. Jadi peragaannya pakai jari yang ini. Gak mungkin kalau nyelatu pakai ini, gak mungkin. Ya lah. Tunjuk hidung itu pakai telunjuk.
wal wusta, jari tengah. Jadi Nabi menggandeng dua jari tangannya yang berdekatan, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Gitu. Apa maksudnya? Nah, sebuah gambaran jarak zaman Nabi diutus sampai hari kiamat ini seperti ini. Sudah dekat kiamatnya. Jadi ini diibaratkan seperti perjalanan dunia ini dari bawah ini. Berakhir di ujungnya ini. Nah, ujungnya jari tengah ini adalah kiamat. Dan kemudian yang sejajar dengan jari telunjuk ini zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan nabi akhir zaman. Umatnya umat akhir zaman, nabinya nabi terakhir. Coba kita renungkan. Padahal kalau dibandingkan dengan hari ini loh ya, harinya kita sekarang hidup ini, dengan diutusnya Nabi SAW mungkin sekitar 15 abad lamanya. Kalaulah 15 abad silam saja dengan hari kiamat seperti ini, apalagi sekarang. Tentu kan lebih dekat lagi gitu. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak menetapkan secara pasti karena tidak ada dalil. Dunia ini sudah berumur berapa dan sisa umur dunia tinggal berapa, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Dunia ini umurnya sampai kita hidup sekarang sudah berapa, dan yang tersisa sampai kiamat tinggal berapa, nggak ada yang tahu. Maka jangan berani untuk menerka-nerka pakai rumus-rumus lah, atau pakai logika-logika lah, atau pakai dikait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sehingga kemudian dikalkulasi, oh umur dunia ini sudah sekian juta tahun, sisanya tinggal berapa ribu tahun lagi. Nah, ini sok tahu orang seperti ini. Ya. Karena tidak ada kabar di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW yang sahih yang menyebutkan secara hitungan pastinya. Hanya saja di hadis ini contohnya Nabi SAW memberikan perumpamaan. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah mengatakan di hadapan para sahabat ketika sore hari, yaitu ketika matahari seolah-olah sudah berada di pucuk-pucuk dari pohon kurma, artinya mataharinya sudah condong ke arah barat di waktu sore. Kata Nabi SAW, diutusnya aku sampai hari kiamat seperti matahari itu, dari posisi matahari seperti itu sampai terbenamnya. Nah, jadi kita ini sudah umat akhir zaman. Tanda-tanda kiamat tentu sebagiannya tanda-tanda kecil sudah muncul. Tapi kalau tanda-tanda besarnya ya belumlah muncul. Tanda-tanda besar menjelang kiamat belum muncul. Yang disebut dengan asyratus sa'ah, yaitu tanda-tanda besar menjelang kiamat besar terjadi, tapi pasti nanti akan terjadi. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Dajjal, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Tapi itu semua belum. Makanya jangan berani untuk menafsir-nafsirkan ya, hanya berdasarkan satu analisa pribadi belaka. Wah, Ya'juj wa Ma'juj sudah muncul. Siapa mereka? Amerika. Dari mana Amerika? Amerika sendiri juga tidak semuanya orang kafir. Ada yang muslim juga. Ada black muslim itu, orang Islam itu. Ya, grupnya Mike Tyson dan sebagainya itu muslim itu gitu. Ya. Jadi jangan ditafsir-tafsirkan secara serampangan gitu. Harus memang kita pahami apa yang terjadi persis, ya, ciri-ciri dan tanda-tandanya seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih gitu. Ya. Ya, termasuk masalah memprediksi atau bahkan
menetapkan tentang bilangan umur dunia ataupun sisa dari umur dunia ini, maka tidak boleh, karena tidak ada yang tahu. Sebab kita tahunya dari mana? Nabi SAW saja tidak mengatakan sekian, tetapi hanya memberikan satu ibarat, ya, satu gambaran antara diutusnya beliau sampai terjadinya hari kiamat, seperti ya ketika Nabi memberikan peragaan menggabungkan dua jari yang tengah dengan telunjuk. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna khairal hadits kitabullah, maka sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan segala bid'ah adalah kesesatan. Nah, jadi ternyata peringatan Nabi SAW tentang bid'ah ini termasuk peringatan penting. Kita bisa tahu dari konteks hadis ini seperti apa Nabi berceramah dan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam ceramahnya. Rentetannya di dalamnya ada apa? Peringatan tentang bid'ah. Jadi ini bid'ah harus diwaspadai. Ya, kita selalu berdoa kepada Allah dalam setiap salat, membaca ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah kan. Maka satu perkara yang sangat besar yang bisa melencengkan seorang hamba dari as-sirat al-mustaqim ketika mengikuti bid'ah-bid'ah, apalagi dalam ranah akidah. Dan banyak orang berdoa dengan doa yang memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka mengikuti bid'ah bertentangan dengan isi doa itu. La tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami. Padahal kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini rupanya sebagian saudara-saudara kita kurang begitu nyaman kalau disebut bid'ah atau diperingatkan tentang bid'ah. Ya, seharusnya tidak nyaman itu dengan bid'ahnya, bukan dengan peringatannya. Iya kan? Kalau dengan peringatannya harus bersyukur karena diingatkan dari bahaya. Sebagaimana yang memperingatkan itu memang mengikuti Nabi SAW yang sering memperingatkan para sahabat ketika dulu dari bid'ah ini. Yeah. Kemudian summa yaqul, beliau mengatakan, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi, saya lebih berhak bagi setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Menunjukkan tanggung jawab Nabi dan kecintaan Nabi begitu besar kepada orang-orang yang beriman, ya. Terutama ketika itu orang beriman yang sezaman dan berkumpul dengan Nabi SAW itu para sahabat. Man taraka malan fali ahlihi, siapa yang meninggalkan harta maka untuk keluarganya. Jadi kalau ada orang mukmin meninggal dunia dan meninggalkan harta, hartanya jadi milik keluarganya, ahli warisnya, gitu. Ya. Wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya, dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan,
maka serahkan kepada saya dan akulah dan sayalah yang menanggungnya. Coba, kalau pas gak enak diambil oleh Nabi, ya, yang enak untuk umat, bukan terbalik, ya, bukan terbalik. Siapa yang meninggalkan harta serahkan kepada saya, bukan begitu, gitu kan? Siapa yang punya utang dan punya tanggungan urusannya dewe, tidak begitu, gitu. Nah, ini betapa Nabi kita ini Nabi rahmat, itulah Nabi rahmat istilahnya. Ya, kalau orang mati meninggalkan harta, jadi milik keluarganya, ahli warisnya. Gitu. Nabi tidak ambil sedikit pun. Tapi kalau ada orang meninggal punya utang, Nabi yang nanggung. Ya, atau punya tanggungan seperti anak-anak yang masih kecil-kecil yang belum bisa bekerja untuk menafkahi dirinya, atau meninggalkan istri, ya, berupa janda yang miskin, ya, Nabi akan memeliharanya, Nabi akan menanggungnya. Nah, ini penjelasannya adalah ketika telah terjadi banyak kemenangan Islam, artinya terutama setelah terjadi Fathu Mekah, ya, di mana ada kemampuan bagi kaum muslimin dalam menanggung hal-hal seperti ini karena adanya aliran ghanimah atau apa, harta dari rampasan perang. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan pemimpin, ya, yang ideal, bahwa memimpin manusia secara lengkap, ya. Termasuk beban-beban dan tanggungan-tanggungannya pun juga diringankan, bahkan ditanggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pada saat Nabi dan para sahabat masih lemah, ya, Nabi tidak menanggung seperti itu. Contohnya pernah Nabi SAW akan menyolati seorang sahabat, lalu Nabi mengatakan, apakah orang ini punya utang? Maka para sahabat mengatakan, iya, dia punya utang beberapa dinar. Maka kata Nabi SAW, silakan kalian solati, aku pergi. Nabi tidak menyolati, sebagai bentuk peringatan bagi yang hidup untuk tidak menggampangkan masalah utang. Sampai Nabi gak mau nyolati. Tapi akhirnya ada seorang sahabat Ansor, yaitu Abu Qatadah Al-Ansori, yang beliau mengatakan, wahai Nabi, sayalah yang menanggung utangnya, maka kami mohon engkau ikut menyolati. Hanya Nabi menyolati. Nah, inilah Nabi rahmat. Kalau ada orang sekarang seperti ini, kira-kira gimana? Enak ya? Ada. Kita ini punya utang kan? Punya utang. Ditanggung itu, nanti dibantu itu. Utangmu berapa? Nah, teliti sekian. Nah, bawaan harta lunasi. Kira-kira gimana? Wah, seneng kita. Karena ya terus terang aja kan, namanya utang itu membuat kita tidak tenang kan. Di dunia tidak tenang, di akhirat pun juga jadi musibah. Makanya sampai Nabi SAW pun mengajarkan doa supaya tidak dililit hutang. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, ya. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Himpitan atau lilitan apa? Utang. Dan juga Nabi SAW mengajarkan doa atau beberapa doa yang khusus supaya Allah memberikan pertolongan bagi yang berutang untuk bisa melunasi apa? Utangnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tidak terpaksa, kita ini jangan gampang utang, karena di dunia kita juga nggak tenang, di akhirat pun jadi masalah. Sebab di akhirat Allah akan menyelesaikan utang kita dengan yang mengutangi kepada kita, yaitu dengan diambil kebaikan kita dikasihkan kepada yang menghutangi. Ya. Nah, kita ini yang ngomong ini juga punya utang sebenarnya. Ya.
Jadi nasihat buat kita semua. Seolah-olah nanti ya kita memiliki harta yang agak banyak begitu, cita-cita nomor satu bayar dulu utang, lunasi dulu utang, baru selebihnya buat keperluan yang lain begitu. Jangan utang di nomor sekian kan. Karena apa? Karena dengan lunasnya utang kita ini jadi merdeka, hati kita berdaulat, muka kita mungkin bisa lebih cerah lagi. Ya, tapi kalau kita punya utang gak enak. Apalagi ketemu sama yang mengutangi kan gitu tuh. Iya. Nah, jadi masalah utang ini memang hendaknya kita perhatikan, karena juga Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis ini, siapa yang punya utang atau tanggungan, laporkan kepada saya dan sayalah yang menanggungnya, yang menyelesaikan. Ya. Dan kalau orang yang dililit hutang itu termasuk juga dari salah satu 8 asnaf, 8 golongan dalam surah At-Taubah ayat 60 untuk menerima zakat mal yang disebut dengan al-gharimin. Gharim, orang-orang yang dililit hutang, maka dia berhak mendapatkan apa? Zakat mal untuk bisa melunasi hutangnya. Nah, yang menjadi pembahasan kita sesuai dengan babnya, yaitu masalah itu tadi, peringatan Nabi SAW dari apa? Bid'ah. Sudah isya belum ini? 1 menit lagi gitu ya. Ada sebuah kalimat yang sahabat yang disebut dengan al-kalimah ad-dahabiyah, kalimat emas. Gitu. Di mana kalimat ini orang sahabat saja yang mengatakan, tetapi ada beberapa sahabat yang mengatakan kalimat yang kurang lebihnya sama. Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Mereka mengatakan iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Berlaku sedang-sedang, sederhana, tapi mengikuti tuntunan itu lebih baik daripada luar biasa, bersungguh-sungguh mencurahkan segala hal tapi dalam hal bid'ah. Gitu. Ya, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, harta, ini kan sebuah mujahadah, sebuah kesungguhan yang luar biasa. Tapi dalam hal bid'ah, mending saja yang biasa saja, sederhana tapi sesuai sunnah, itu lebih baik. Jadi ini seolah menjadi sebuah moto atau sebuah semboyan dalam kita beragama. Sehingga ada seorang tabi'in berkaitan dengan kalimat emas dari sebagian sahabat ini yang bernama Abul Ahwas, namanya Salam bin Sulaim. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, dan ini mungkin perlu kita ingat-ingat, perlu kita catat, sederhana tapi ini sebuah nasihat yang bagus. Abul Ahwas atau Salam bin Sulaim, dia mengatakan, ya Salam, nam ala sunnah khairun min antakuma ala bid'ah. Jadi Salam ini mengatakan kepada dirinya sendiri gitu. Dia menyebut namanya sendiri. Dia mengatakan, ya Salam, kamu tidur di atas tuntunan Nabi lebih baik daripada sholat malam tapi sholatnya nggak ada tuntunannya gitu. Kenapa? Sholat, sampai dalam kalimat adanya disebut as-salatu khairum minan naum, kayak gitu kan. Asal bahwa jelas perbandingan sangat jauh berbeda antara tidur dengan apa? Sholat malam, ya kan? Tetapi ketika tidur ini sesuai sunnah, tapi sholat malamnya tidak sesuai dengan sunnah, lebih baik tidur yang sesuai dengan sunnah. Ya mungkin seperti apalah, sholat malam tidak ada tuntunannya, gitu. Ya mungkin gerakannya salah, tidak sesuai dengan tuntunan, gitu kan? Tidak ada rukuknya barangkali gitu kan.
atau mungkin sholat malamnya terlalu cepat, nggak ada tumaninahnya, itu kan juga tidak sesuai dengan tuntunan kan gitu. Lebih baik tidur, tapi sebelum tidur lakukan amalan sunnah. Mau tidur berwudu dulu, membaca bacaan-bacaan, doa-doa wirid yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum letakkan badan di pembaringan, digebusi dulu sambil membaca apa? Bismillah, digebusi tiga kali kan gitu, ya kan? Nah, kemudian posisi tidur, ketika tidur bagaimana? Miring ke sebelah kanan gitu kan. Nah, ya kan? Nah, dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka tidur kalau seperti itu lebih baik daripada sholat tapi tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ini sebuah nasihat. Ya, tentunya kalaulah bersedang-sedang, sederhana saja dalam tetapi mengikuti sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam mengikuti hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Apalagi kalau bersungguh-sungguh dalam mengikuti tuntunan Nabi, ya kan? Bukan iktisad tapi ijtihad fi sunnah, itu tentu yang terbaik. Tetapi kalau dibandingkan dengan amalan yang mengandung bid'ah, lebih baik amalan itu sederhana, ringan, tetapi sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita harus banyak belajar ya tentang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan juga kita belajar tentang apa itu bid'ah dan seperti apa bid'ah ya, sehingga kita bisa menghindarinya. Dan tentunya hal ini adalah akan menjadikan agama kita baik, dan amalan kita juga besar harapannya tentunya memenuhi dua syarat-syarat diterimanya, sehingga kemudian menghasilkan nilai-nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga setidaknya kita sudah mengindahkan peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya bid'ah itu. Demikian, dan mohon maaf tidak saya buka sesi tanya jawab. Mungkin insya Allah di lain waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita yang utama dalam hidup ini adalah istiqomah di atas hidayah, istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.